Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Mutakin dari Prodi PAI. Jadi kita akan membahas manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu salah satu tujuan utama pendirian sekolah adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam proses pembelajaran di sekolah, peserta didik memegang peranan sebagai subjek utama. Oleh karenanya, tanpa adanya peserta didik, tidak akan ada kegiatan maupun tujuan yang dicapai oleh sekolah. Manajemen peserta didik memiliki peranan yang penting di satuan pendidikan karena siswa merupakan subjek dalam kegiatan pembelajaran. Kesuksesan dalam pelaksanaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan fisik, kecerdasan intelektual siswa, dan juga aspek sosial emosional. Pengaturan dan pengolahan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa berawal dari saat mereka masuk sekolah hingga lulus. Di sini kita akan bahas yang pertama, definisi dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Lalu yang kedua, prinsip dan prosedur manajemen pendidikan. Yang ketiga, bagaimana model manajemen peserta didik di sekolah. Dan yang keempat, bagaimana keputusan yang efektif di era kontemporer. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem pendidikan yang komprehensif dapat terwujud berkat adanya berbagai komponen yang saling terkait. Siswa merupakan elemen kunci dalam pendidikan. Jadi manajemen yang efektif itu memerlukan bahwa siswa bisa ditangani secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun dari beberapa ahli, yang pertama, definisi manajemen pendidik peserta didik adalah penataan dan pemantauan dan pelayanan siswa baik di dalam maupun di luar kelas adalah fokus utama dalam manajemen peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan kebutuhan siswa hingga mereka mencapai kematangan sekolah. Program ini juga mencakup sejumlah komponen, termasuk juga ada pengenalan, pendaftaran, dan bimbingan individu. Selain itu, manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang tersusun rapi untuk mengatur aktivitas siswa mulai dari mereka masuk sekolah dan sampai mereka lulus. Adapun menurut ahli yang kedua yaitu manajemen peserta didik mencakup proses pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan secara terarah serta pemberian arahan berkelanjutan kepada seluruh siswa di lembaga pendidikan tersebut. Tujuannya supaya siswa mampu mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dari pendapat yang sudah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen siswa dapat dilihat sebagai suatu kegiatan pelayanan yang berpusat pada perencanaan, pengarahan, dan pemberian layanan kepada siswa baik di dalam sekolah maupun di luar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sejak saat siswa mendaftar sampai siswa lulus. Itu definisi dari manajemen peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang
ruang lingkup peserta didik. Nah, di sini dalam ruang lingkup peserta didik, nah yang pertama ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini siswa melalui tahap pendaftaran, lalu penghitungan jumlah siswa, dan kegiatan penerimaan dan prosedur untuk memperoleh dokumentasi informasi pribadi siswa. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan peserta didik, apa yang perlu dibutuhkan oleh peserta didik dari sejak awal masuk sekolah. Yang kedua, rekrutmen peserta didik, yaitu membentuk panitia yang pertama, lalu menyusun pengumuman seperti banner dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga tahapannya itu seleksi, guna untuk menempatkan peserta didik berdasarkan nilai yang sudah didapatkan. Lalu orientasi bagi peserta didik baru, yaitu untuk memperkenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan kepada siswa. Lalu setelah itu peserta didik ditempatkan di dalam kelas sesuai dengan hasil daripada seleksi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kegiatan pelaporan peserta didik. Pencatatan pelaporan data peserta didik merupakan kegiatan yang dimulai sejak penerimaan siswa hingga mereka lulus, seperti nilai rapot dan perkembangan siswa selama di sekolah. Yang kedua, ada pembinaan peserta didik. Di sini ada pendekatan. Yang pertama, pendekatan informatif yang terdiri dari penyampaian informasi kepada peserta didik. Kedua, pendekatan partisipatif diharapkan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan ekspresiensial yang menekankan keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembinaan. Selanjutnya, ruang lingkup adalah hukuman dan hadiah. Strategi yang mempengaruhi perilaku siswa adalah hukuman dan penghargaan. Disiplin siswa dapat menurun jika mereka melanggar peraturan. Lalu lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Tiga komponen tersebut saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku siswa. Lanjut, kita akan bahas penyelenggaraan layanan khusus. Nah, ini adapun layanan yang dibutuhkan siswa, yang pertama layanan bimbingan dan konseling, yaitu praktik pemberian layanan ketika peserta didik itu mendapatkan suatu masalah ataupun pencegahan untuk tidak melaksanakan pelanggaran di sekolah. Lalu ada layanan perpustakaan. Nah, ini membantu peserta didik dalam menimba ilmu. Jadi sekolah menyediakan layanan perpustakaan untuk menyediakan sumber-sumber belajar, yaitu berupa buku, kepada peserta didik. Yang ketiga, layanan kesehatan. Layanan kesehatan sangatlah penting bagi peserta didik ketika mengalami gangguan kesehatan saat di sekolah. Dan selanjutnya ada layanan transportasi. Nah, sekolah menyediakan layanan transportasi sesuai dengan kemampuan sekolah. Dan ada layanan asrama bagi peserta didik yang berminat untuk tinggal di asrama dan membutuhkan tempat tinggal untuk beristirahat ketika rumah dari peserta didik itu jauh. Lalu ruang lingkup yang selanjutnya adalah mutasi peserta didik.
Nah, mutasi merupakan proses perpindahan peserta didik dari satu kelas ke kelas yang lain. Adapun dua jenis mutasi, yang pertama yaitu mutasi eksternal, yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain. Nah, ketentuan yang berlaku yaitu pertama, permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua. Yang kedua, proses mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam beberapa situasi. Yang pertama, dari sekolah negeri ke sekolah negeri lainnya atau ke sekolah swasta. Yang kedua, dari satu sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri maupun ke swasta yang memiliki evaluasi jenis. Yang ketiga, dari sekolah swasta yang bergabung ke sekolah swasta yang juga bergabung ke sekolah yang lain. Lalu yang kedua, mutasi internal. Mutasi internal terkadang disebut juga kenaikan kelas. Ada pembinaan murid dari dalam sekolah. Guru menghadiri rapat kenaikan kelas sekolah pada akhir semester yang dipimpin oleh kepala sekolah. Pada titik ini kemampuan murid untuk naik kelas sebagian besar ditentukan oleh guru wali kelas mereka. Nah, yang kedua kita bahas prinsip dan prosedur. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara perlu merujuk pada peraturan yang berlaku. Kedua, manajemen peserta didik merupakan bagian integral dari keseluruhan proses manajemen sekolah. Ketiga, semua bentuk kegiatan manajemen peserta didik mengembangkan misi pendidikan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik seharusnya dijadikan sebagai upaya untuk mempersatukan siswa. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik perlu dipandang sebagai langkah pembinaan. Yang keenam, kegiatan manajemen mampu mendorong kemandirian siswa. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen bersifat fungsional. Prinsipnya, manajemen peserta didik harus dilihat sebagai bagian integral dari manajemen sekolah. Yang kedua, setiap kegiatan harus diarahkan untuk mengembangkan misi pendidikan untuk berupaya dalam kegiatan manajemen peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang model manajemen peserta didik. Dalam melaksanakan peserta didik perlu adanya perencanaan. Yang pertama yaitu perkiraan adalah forecasting. Yang kedua, perumusan tujuan. Di sini target-target apa saja yang diperlukan dalam sekolah. Lalu kebijakan di sini mencakup kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai target tujuan tersebut. Lalu yang keempat, penyusunan program. Di sini berfungsi untuk memilih kegiatan yang diseleksi atau diidentifikasikan kebijakan dalam proses ini. Lalu yang kelima ada penjadwalan. Setelah kegiatan sudah ditentukan, ada baiknya melakukan penjadwalan sekolah untuk memastikan bahwa jelas dalam melaksanakan setiap kegiatan. Karena ada pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat langkah yang penting yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mengalokasikan biaya. Yang kedua, menentukan sumber biaya yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Dalam proses pengambilan keputusan meliputi penentuan dan pemilihan opsi sesuai dengan nilai minat dan tujuan membuat keputusan. Saat membuat keputusan, metode rasional diterapkan, di mana kita mencoba untuk memaksimalkan sebaik mungkin pilihan yang sudah kita buat. Namun perlu diingat keterbatasan kita dalam memprediksi masa depan. Pengambilan keputusan yang dicoba dijelaskan melalui sejumlah gagasan, yaitu pengambilan keputusan dapat dianggap efektif jika memenuhi beberapa ciri penting. Yang pertama, terima yang menunjukkan bahwa ada dukungan dan kepatuhan. Yang kedua yaitu kualitas keputusan yang memiliki ciri dan sifat objektif, sedangkan penerimaan keputusan lebih bersifat yang subjektif dalam penilaiannya. Baik, mungkin
Kesimpulannya adalah yang pertama, peserta didik merupakan komponen utama dalam suatu sekolah. Dalam pengolahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen peserta didik merupakan bagian integral yang sangat penting dari manajemen sekolah yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, tujuan manajemen peserta didik adalah merencanakan dan mengordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan siswa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa. Penerimaan siswa, pembinaan, penilaian, pembelajaran, menyediakan layanan yang khusus. Mereka, yaitu peserta didik, harus mampu mengatasi berbagai kekhasan dari ciri khas setiap siswa untuk mengelola siswa yang penuh tanggung jawab. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.